Puji Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Haleluya. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang ada di rumah. Tuhan berkati kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Korintus 10 ayat 5 bagian B. 2 Korintus 5 ayat 10 ayat 5 bagian B. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Surat ini adalah merupakan sikap Rasul Paulus kepada beberapa jemaat di Korintus yang beranggapan bahwa surat Rasul Paulus ini kalau dari jauh sepertinya keras. Tetapi dari Rasul Paulus katakan bahwa sebenarnya kalau aku berhadapan muka itu lembut. Ada sesuatu yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam suratan 2 Korintus pasal 10 ini, yaitu yang menyangkut ada beberapa orang yang tidak mengerti dan menentang pengenalan akan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus ingin menjelaskan, ingin menggali apa penyebab utama orang menentang pengenalan akan Tuhan. Dalam 2 Korintus 10 ayat yang ketiga dan selanjutnya, di situ Rasul Paulus mengungkapkan sesuatu yang paling urgent dalam kehidupan manusia, yang seringkali membuat dia melakukan suatu sikap-sikap menentang akan Allah dan mengikuti keinginannya sendiri. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran. Ini berarti Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus ada suatu konflik, ada suatu peperangan yang berkecamuk di dalam pikiran manusia. Amsal 23 ayat 7 dikatakan bahwa sebagaimana orang itu berpikir dalam hatinya, begitulah dia, dalam terjemahan bahasa Inggris. Kalau seumpama orang itu dia terus memikirkan tentang kebencian, maka orang itu akan menjadi orang yang suka membenci. Kalau orang itu suka menyimpan kesalahan orang, dia suka mencurigai. Nah, ini yang saat ini terjadi. Orang suka mencurigai sehingga kehidupannya menjadi takut. Begitulah orang itu, dia akan hidup dengan ketakutan, kecemasan. Ada suatu peperangan dalam pikiran manusia. Peperangan dalam pikiran manusia ini yang membuat manusia mengalami pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka iblis berusaha menanamkan gagasannya, menanamkan pikiran-pikiran negatifnya untuk jauh daripada Tuhan. Iblis berusaha untuk supaya manusia ini jauh daripada pengenalan akan Tuhan. Itulah usaha iblis yang terus dan sekarang ini secara masif dia berusaha menanamkan pikiran-pikirannya. Sekalipun tidak kelihatan itu dari iblis, itu dari gagasan manusia itu sendiri. Peperangan yang terjadi dalam pikiran, ini adalah karena ada konflik. Konflik di antara hidup dengan iman menurut jalan Allah dan hidup menurut cara manusia yang mengikuti arus dunia dan iblis. Inilah konflik utama. Peperangan dalam pikiran ini seperti ini, yaitu bagaimana Tuhan mendesain manusia supaya hidup menurut jalan Tuhan. Tetapi kita tahu manusia jatuh dalam dosa dan hidup menurut cara iblis, hidup menurut maunya iblis, sehingga pikiran-pikiran negatif itu selalu ada dalam diri manusia. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, kalau kita baca, Rasul Paulus mengatakan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Dia takut jemaat Korintus ini pikirannya disesatkan, karena memang itulah maunya iblis, sehingga dia berusaha untuk setiap saat membuat manusia tidak lagi mencari Tuhan, tidak lagi berseru kepada Tuhan. Itu maunya iblis. Dalam ayat ini, Bapak saudara-saudaraku, dikatakan bahwa ayat yang keempat,
Karena senjata kami dalam perjuangan, 2 Korintus 10 ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng inilah sasaran utama dalam peperangan rohani kita. Peperangan rohani kita untuk melawan, menghancurkan upaya-upaya iblis supaya menyesatkan kita dari Kristus adalah benteng-benteng. Benteng ini merupakan sesuatu tempat yang sudah dibangun sedemikian lamanya sehingga dia sudah menetap dan dia sudah menjadi sesuatu yang paten dalam pikiran manusia. Sehingga manusia mau hanya berusaha memakai kekuatannya sendiri. Itu sudah benteng-benteng. Dan inilah sasaran utama kita dalam peperangan. Kita mesti mengetahui ada beberapa hal yang kita perlu ketahui dalam peperangan rohani. Peperangan ini Rasul Paulus katakan tidak dihadapi dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa dihadapi dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Dia katakan bahwa ayat 4, senjata kami bukanlah senjata duniawi. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 dia katakan senjata-senjata kebenaran. Jangan engkau gunakan tubuhmu untuk dipakai sebagai senjata-senjata duniawi, tetapilah pergunakanlah senjata-senjata kebenaran. Senjata-senjata kebenaran. Artinya peperangan ini tidak bisa dihadapi dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi menggunakan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Yang kedua, bahwa benteng atau kubu ini adalah pola pikir negatif yang telah tertanam dalam pikiran kita untuk menentang pengenalan akan Allah. Roma 1 ayat yang ke-28 ini yang terjadi dalam dunia saat ini. Dan karena mereka tidak merasa perlu, Roma 1 ayat 28, mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mereka tidak merasa perlu mengakui Allah. Orang yang tidak merasa perlu mengakui Allah, artinya benteng-benteng dalam pikirannya sudah begitu tertanam begitu lama. Tidak merasa perlu mengakui Allah yang menciptakan manusia, yang memberikan kekuatan napas hidup kepada manusia. Tidak merasa perlu mengakui Allah. Dan ini membuat Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk. Kenapa? Ini pilihan mereka sendiri. Ini yang kedua. Sekarang kita lihat faktor-faktor berdirinya benteng-benteng. Kenapa benteng-benteng ini bisa tercipta? Kenapa benteng-benteng ini bisa terbangun? Yang pertama dari rangsangan lingkungan. Allah mendesain manusia sehingga manusia itu mengikuti jalan Allah. Tetapi kita tahu bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga manusia dilahirkan dalam keadaan mati secara rohani. Walau secara jasmani dia hidup. Dalam Efesus 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Pada umumnya dikatakan dalam Efesus tadi bahwa kita mengikuti roh-roh penguasa di udara. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Namun kalau kita melihat kenapa ini bisa terjadi secara sederhana dalam lingkungan kita. Ini mempengaruhi. Benteng-benteng ini berdiri. Dalam 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8 ada satu tokoh yang hidup di tengah-tengah orang yang sangat bejat, yaitu Lot, Sodom dan Gomora. Allah ingin membinasakan Sodom dan Gomora karena dosanya yang sudah memuncak kehadirat Allah. Dalam ayat itu dikatakan bahwa Lot dia tinggal di tengah-tengah mereka dan dia mendengar perbuatan mereka dan juga jiwanya benar-benar tersiksa. Lot ini adalah seorang hakim. Kalau kita membaca dalam Kejadian, Lot menyambut malaikat-malaikat di pintu gerbang. Pintu gerbang bicara mengenai penghakiman. Jadi orang-orang yang menghakimi kasus itu di pintu gerbang. Lot ini seorang besar, seorang yang punya jabatan. Dia benar-benar tersiksa setiap hari melihat dan mendengar perbuatan orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu, tidak mengenal hukum. Hukum itu yang mengatur manusia sehingga tertib. Nah, bagaimana jadinya orang itu tidak mengenal hukum? Oh, dia berbuat sembarangan saja. Lot sudah kepayahan untuk mengurus mereka. Lalu dikatakan bahwa hanya mengikuti hawa nafsu. Kita tahu di Sodom dan Gomora terjadi suatu perbuatan amoral yang luar biasa. Kemesuman terjadi.
Sehingga pada waktu malaikat masuk, malaikat yang kelihatan mereka sangat ganteng, sangat putih, mereka ingin pakai. Kata pakai ini memiliki satu konotasi negatif, yaitu ada suatu hubungan antara sejenis. Bayangkan bagi mereka itu hal yang biasa. Bahkan Lot menyorodorkan kedua anaknya perempuan, mereka tidak mau. Ini berarti bahwa suatu perbuatan yang luar biasa saat itu. Lot tersiksa. Lot tersiksa benar melihat perbuatan mereka. Kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita ajar anak-anak kita jangan bamaki. Tetapi kenyataannya jika kalau anak kita bamaki, kita jangan marah. Karena rangsangan lingkungan yang dia dengar. Pengaruh teman, pengaruh pergaulan, ini sangat mempengaruhi. Dan ini menjadikan suatu benteng-benteng yang membuat Lot tersiksa. Lot sendiri sehingga dikatakan bahwa orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka. Yang setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga Tuhan menyingkirkan Lot. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Dia menyingkirkan Lot karena Lot tidak tahan lagi. Yang kedua, benteng tercipta karena pencobaan. Pencobaan seringkali dijadikan alasan bahwa Tuhan itu yang memberikan pencobaan. Padahal Yakobus 1 ayat 13 dikatakan apabila seorang dicobai, jangan dia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai seorang pun, siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kita dicobai oleh keinginan kita manusia. Kita perlu tahu dulu bahwa manusia ketika diciptakan oleh Allah segambar dan serupa. Mazmur katakan hampir sama. Bukan kesamaan secara fisik jasmani karena Allah itu roh. Kita manusia jasmani. Tetapi kesamaan moral, mental dan sosial. Kesamaan-kesamaan ini salah satunya kesamaan moral. Ada suatu unsur yang Allah berikan kepada manusia, yaitu hak untuk memilih, kebebasan untuk memilih. Dan kebebasan untuk memilih ini kekuatannya sama, baik untuk taat kepada Allah dan juga tidak taat kepada Allah, kekuatannya sama. Jadi terserah kepada manusia. Jadi jangan katakan pencobaan itu dari Allah. Allah bukan mencobai, Allah menguji. Allah menguji sehingga Ayub katakan kalau ia menguji aku akan muncul seperti emas. Allah punya tujuan menguji untuk jadi lebih baik. Tetapi pencobaan di sini adalah keinginan, dorongan untuk hidup tidak bergantung kepada Tuhan. Seperti kita tidak tahan lagi dengan keadaan-keadaan. Kok jadi anak Tuhan seperti ini? Ketika kita lahir baru dibaptis, lalu kita mendapatkan banyak pencobaan. Kita mulai katakan bahwa kok ikut Tuhan seperti ini? Akhirnya keinginan-keinginan kita ini memikat kita dan kita diseret sehingga keinginan ini dibuai dan melahirkan dosa. Dan kalau dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Jadi pencobaan ini merupakan salah satu faktor sehingga berdiri benteng. Kita tidak mau menerima sesuatu yang Tuhan inginkan. Kita hanya mau ikuti keinginan kita sendiri. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mati serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan kita yang memikat kita, yang menarik kita sehingga kita jauh daripada Tuhan. Dan ini memunculkan benteng-benteng. Yang ketiga yaitu pertimbangan dan pilihan. Rasul Paulus memberikan suatu pilihan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima ini. Yaitu dia mengatakan bahwa kami menaklukkan dan menawan segala pikiran kepada Kristus, menawan segala pikiran dan menaklukkan. Ini pilihan Rasul Paulus. Bagi dia paling penting itulah menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Kenapa? Karena pertimbangan dan pilihan bisa menjadikan orang tersebut membangun benteng-benteng yang jauh daripada Tuhan. Kalau tidak menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus, berarti sama aja membiarkan iblis menguasai pikiran kita dan menanamkan ide-ide negatifnya, ide-ide kotornya, ide-ide kesombongannya dalam diri manusia. Contoh, 2 Samuel pasal 24 ayat 1-17
dan juga 1 Tawarid 21 ayat 1 sampai 17. Kita tidak usah baca karena terlalu panjang. Raja Daud. Dalam Tawarid katakan bahwa iblis menggoda Daud untuk menghitung laskar pasukan Israel dan Yehuda. Padahal ini tidak disukai oleh Yoab, panglima kepercayaannya. Yoab tidak setuju dengan keputusan ini. Tetapi atas perintah raja terpaksa dilakukan. Suruh hitung. Padahal kita tahu bahwa Allah yang menolong Raja Daud. Setiap kali dia berperang, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Setiap kali dia pergi untuk berperang melawan bangsa-bangsa lain, dia selalu meminta petunjuk Tuhan. Tetapi kali ini beda. Dia punya inisiatif. Dia punya pertimbangan. Dia punya pilihan sendiri untuk menghitung laskar-laskar. Allah pernah pakai bangsa yang kecil, jumlah yang sedikit untuk mengalahkan jumlah yang besar. Allah pernah lakukan seperti itu. Namun kita lihat iblis menggoda Daud, membujuk Daud untuk menghitung laskar Yehuda dan Israel. Pada waktu itu setelah menghitung, Tuhan memerintahkan Gad, seorang nabi, mengatakan kepada dia, silakan kamu pilih 3 hukuman. Ini sesuatu yang jahat di mata Tuhan. 3 tahun kelaparan, 3 bulan kamu dikejar oleh musuh, atau 3 hari wabah penyakit sampar akan memusnahkan bangsa. Oh, ketika Daud mendengar itu, hatinya sangat sakit, hatinya sangat lemah, tubuhnya seperti tidak ada kekuatan lagi. Dan dia berkata dia tidak memilih salah satu hukuman itu. Karena tidak memilih yang berat, maka Allah ambil yang ringan saja, 3 hari saja. 3 hari wabah penyakit sampar, 1 hari 70.000 orang mati semua. Kita saat ini wabah COVID, saya tidak tahu pasti kapan berapa yang meninggal. Tetapi ini 3 hari ya saudara-saudara, 3 hari 70.000 meninggal. Malaikat menghuluskan pedangnya di lembah Arauna. Nah, Bapak saudara-saudaraku, Daud berpikir ini ide yang baik. Daud berpikir ini ide untuk supaya bisa melihat kekuatannya. Tetapi ini jahat di mata Tuhan. Sehingga Allah memberikan hukuman. Dan bangsa Israel mati 70.000. Bagaimana caranya wabah ini disingkirkan? Bagaimana caranya tulah ini berhenti? Kalau kita baca dalam Tawarid, maka Daud mendirikan, menurut Nabi Gad, kamu harus mendirikan korban, mesbah. Mesbah korban di lembah Arauna. Tanah ini yang dibikin oleh Arauna merupakan suatu tanah tempat Abraham mempersembahkan Ishak, tanah Moria. Dan menurut keyakinan bangsa Israel, itulah letak pusat bumi. Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Saat itulah wabah itu berhenti. Kita lihat saudara-saudaraku, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Bagaimana caranya wabah ini berhenti? Daud mendirikan korban bakaran dan korban keselamatan. Korban bicara mengenai doa. Ada sesuatu yang dikorbankan, ada sesuatu yang dibayar. Kita perlu mempertahankan relasi kita dengan Tuhan dalam doa, dalam pergumulan kita. Saat ini, bukan kita hanya sibuk dengan ketakutan dan berita-berita yang membuat kita panik. Tetapi kita perlu seperti Daud, mengadakan korban bakaran, korban keselamatan, sehingga wabah ini berhenti. Pemerintah berupaya dengan segala cara, supaya bagaimana angka ini diturunkan. Tetapi sesuatu dari Alkitab, firman Allah katakan, kita perlu mengangkat korban, mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, korban bakaran. Mungkin selama ini, menurut kisah dari Daud ini, selama ini kalau kita lihat Daud ingin mengandalkan kekuatan tentaranya. Selama ini mungkin manusia bergantung hanya kepada medis, kepada dokter, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saatnya saat ini Tuhan memberikan malaikat menghunus pedangnya atas kota kita. Yang artinya kita mesti kembali kepada firman Tuhan. Kita perlu menaikkan doa kita kepada Tuhan. Doa syafaat perlu dinaikkan. Ini harus dilakukan oleh pemerintah. Doa syafaat, mengadakan mesbah korban, korban bakaran, korban keselamatan. Sehingga wabah itu berhenti.
Jemaat yang Tuhan percayakan saya layani, ada juga mengalami sakit seperti ini. Dan ketika didukung oleh doa, maka dengan itu orang yang menderita itu sebenarnya umurnya sudah 70-an. Tetapi kuasa doa itu dahsyat, luar biasa. Tuhan memberikan sesuatu supaya kita bergantung kepada Dia. Jangan bergantung kepada kekuatan manusia. Yeremia 17 mengatakan kan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuk orang itu. Ada hal yang perlu kita pelajari dari peristiwa COVID-19 ini, yaitu mari kita bergantung kepada Tuhan. Ini benteng-benteng yang membuat kita menjauhkan, kita akan jauh dari pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, dalam perjanjian baru, Ananias dan Safira berkata kepada Petrus Rasul bahwa kami mempunyai tanah dan kami mau jual. Tolong doakan supaya kalau laku maka seluruhnya akan dibawa untuk diletakkan di depan rasul-rasul. Ketika doakan, Tuhan menolong, laku semua, jual. Ketika mereka lihat uang begini banyak, berpikirlah mereka. Kan mereka tahu, tahu. Ini uang begini banyak nih. Wah, kalau kasih pendeta semua, kasih rasul semua, ketemu dapat apa? Tapi dia yang sendiri mengungkapkan. Ketika disampaikan kepada Rasul Petrus, kenapa kamu mendustai dan membohongi Roh Kudus? Seketika itu juga matilah dia. Ini yang seringkali jadi benteng. Kita seringkali memakai akal kita untuk melanggar nasar yang pernah kita ucapkan. Begitu banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang jatuh dalam hal keuangan karena menggunakan akal pikiran. Bagaimana alami kemenangan dalam peperangan yang terjadi dalam pikiran? Kita perlu menerapkan strategi. Yang pertama, bahwa kita perlu membaharui cara berpikir kita. Bagaimana cara membaharui pikiran kita? Kita tanamkan firman Tuhan. Tanamkan firman Tuhan. Memang diakui bahwa bangsa kita kurang dalam membaca. Tidak seperti bangsa-bangsa lain. Orang Amerika, orang bule biasanya senang membaca. Namun kita harus membaharui cara berpikir kita. Cara berpikir kita perlu baru. Ketika Yesus melihat ada 2 perahu kosong dan dia pergi meminjam dan mengajar orang-orang di situ. Selesai dia mengajar, dia katakan kepada Simon Petrus, labuhkanlah perahumu ke tempat yang dalam dan tangkaplah ikan. Petrus katakan, Tuhan, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak seekor pun kami dapat. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku lakukan. Kenapa dia katakan karena Engkau yang menyuruhnya? Karena firman Allah sudah tertanam dalam pikirannya, dalam hatinya. Sehingga sekalipun bagi manusia, mereka ini profesional, bukan mereka kaleng-kalengan. Mereka ini orang hebat, yang terlalu hebat di pantai, di laut. Tetapi ketika dia dengar firman, tertanam dalam hatinya, dan dia lakukan. Firman Allah katakan, mereka menangkap ikan yang jumlah yang besar. Yang kedua, belajar mengenal Allah sebagai Bapa kita. Dan kita adalah anaknya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Siapa percaya kepada Dia, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Belajar bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Dan kita adalah anaknya. Allah mengizinkan segala sesuatu supaya kita bergantung kepada Bapa kita. Karena kita adalah anak Allah. Seringkali ada anak-anak yang tidak mau mengakui orang tuanya. Ada di berita, anak menggugat orang tua 3 miliar. Ada di berita. Karena tidak mau mengakui, harta menggantikan kasih sayang. Dia tidak perlu mengakui. Nah, begitu banyak peristiwa dalam dunia ini, begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam dunia ini. Kita tidak mengakui Bapa kita. Padahal Dia Bapa yang sangat baik. Kisah anak bungsu yang terhilang. Dia memakai pikiran akalnya dan tidak mengakui, tidak menghormati bapaknya. Seringkali kita seperti itu. Tetapi strategi kita mesti belajar mengenal Allah sebagai Bapa kita yang baik dan kita adalah anak-anaknya. Yang ketiga yaitu menawan dan menaklukkan kepada Kristus. Mengapa perlu ditaklukkan? Karena pikiran ini adalah lawan kita.
Pikiran ini adalah lawan kita. Iblis menyesatkan Hawa dari pikiran. Pikiran ini adalah lawan kita. Jika iblis bisa berhasil membuat Anda percaya bahwa tipuannya, maka dia bisa menguasai kehidupan Anda, sehingga dia akan berkuasa untuk menjauhkan kita dari Allah. Itu sebabnya perlu kita menawan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Garis bawahi kalimat ini, menawan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Maka kita akan bisa melihat cara-cara Allah untuk menolong saya dan saudara. Kita bisa melihat, kita bisa mengalami mujizat Allah yang tidak bisa terpikir oleh akal ini. Karena kita tidak mengikuti pikiran kita, tetapi menawan pikiran kita dan menaklukkan kepada Kristus. Kalau Kristus dalam misinya tidak menawan pikiran dan menaklukkan kepada Bapa, maka kita semua tidak bisa diselamatkan. Dalam Matius 26 ayat 39, ketika itu dia katakan, ya Bapa, jikalau mungkin sekiranya jauhkan cawan ini. Cawan murka ini dijauhkan, karena ini dosa saya dan saudara. Ini perbuatan jahat saya dan saudara. Kita tidak mungkin akan diselamatkan ke surga kalau ini tidak ada seorang yang bisa mati menggantikan. Korban-korban dari perjanjian lama itu adalah bayangan. Dan Allah memberikan anaknya, Yohanes 3:16, sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Cawan murka Allah ini, Allah Yesus bisa menghindari, bisa. Tetapi ini bukan pikirannya. Kehendaknya supaya dia bisa minum cawan ini. Artinya dia harus mati. Inilah yang harus kita ikuti keteladanan Kristus. Menawan pikiran kita dan menaklukkan kepada Kristus. Ada kala tubuh ini berat untuk mengadakan suatu relasi dengan Tuhan. Doa aja berat. Tapi baca firman Tuhan. Karena kesibukan, saatnya Tuhan mengizinkan. Kita harus di rumah. Kita harus duduk, berdoa, membaca firman Tuhan. Tuhan kita Allah yang baik. Saya percaya kalau kita berjalan dalam jalan kehendak Tuhan, maka Dia tidak akan membiarkan kita akan jatuh dan tergeletak. Dia akan mengangkat kembali kita, dan Dia akan membawa kita kepada apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Dalam doanya Yohanes 17, dia selalu berdoa kepada Bapa, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama yang Engkau telah berikan kepada Yesus Kristus. Dia menginginkan kita selalu dipelihara oleh Dia. Kuncinya, menawan segala pikiran kita dan menaklukkan kepada Kristus. Itulah kunci utama. Sehingga kita bisa mengendalikan pikiran. Pikiran ini yang seringkali mengidentifikasi tubuh hidup kita. Siapa kita itu bergantung dengan pikiran kita. Kita perlu menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Sehingga kita akan bisa melihat hidupan berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin.